Selamat datang di channel Cahaya Norma Kebumen. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal 'Alamin. Makam Arung Binang adalah kompleks makam keluarga Arung Binang dan keturunannya. Makam ini berada di Dusun Kebejen, Desa Kewarisan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Di kompleks ini, selain ada makam Arung Binang 1, juga terdapat makam Arung Binang 2 hingga Arung Binang 8. Pagar pintu gerbang dengan tengara benda cagar budaya di makam Arung Binang ini, dibuat semasa Rustriningsih. Pada badan pilar pagar terdapat tengara makam yang dibuat paguyuban Tra Arung Binang, Patrap di tahun 1990. Bagian atas pilar dibuat susun 3 dengan puncaknya berbentuk kuncup bunga. Eyang Arung Binang I adalah putra ke-8 Kiai Anggajuda atau Kiai Hanggayuda, Demang Kutowinangun. Kiai Anggajuda anak kedua Kiai Ragil anak bungsu Kiai Bekel, Lurah Lundong Kebumen. Kiai Bekel anak sulung Pangeran Bumidirjo, putra kelima Panembahan Sedakrapyak, Raja kedua Kesultanan Mataram. Panembahan Sedakrapyak adalah anak sulung Panembahan Senopati. Nama muda Arung Binang I adalah Joko Sangkrip, dengan nama samaran Kentol Surawijaya ketika ia berkelana setelah meninggalkan rumahnya. Nama Kiai Hanggawangsa ia dapatkan ketika diwisuda menjadi mantri geladak di Surakarta, dan kemudian ngarsa dalam Sang Prabu Sunan Pakubuwono III mengangkatnya menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Arung Binang pada 1749. Saat sudah sepuh Eyang Arung Binang tidak mau tinggal di Surakarta, dan kembali ke Kutowinangun sampai wafatnya. Kedudukannya digantikan oleh Raden Tumenggung Arung Binang II. Ketika Kompeni Belanda akan merubah kota menjadi kabupaten, putra keponakan RT Arung Binang II yaitu Arung Binang III memerintah di Merinen sebelah timur Kutowinangun. Anak mantu RT Arung Binang II, yaitu Kiai Kalapaking memerintah di Kebumen. Karena berebut dengan saudaranya, Kiai Kalapaking mengalah. Kabupaten ia serahkan pada Kiai Tumenggung Arung Binang III, dan ia nerimo sebagai patihnya. Kabupaten Merinen kemudian dibubarkan, digantikan dengan Kebumen hingga sekarang. Dalam sebuah perjalanannya Eyang Joko Sangkrip memasuki ke dalam sebuah hutan, dan di sana ia menemukan sendang yang airnya bening. Makan hanya buah dan dedaunan yang ada di hutan. Di perjalanan ia menyimpang ke Dusun Selam untuk berguru kepada Kiai Jahiman, namun ditolak karena sang Kiai melihat bahwa Surawijaya adalah orang yang sudah berisi. Surawijaya kemudian tiba di Dusun Prajuritan dan bertapa ngalong di sebuah pohon benda yang bawahnya gelap dan wingit. Berjalan menuruti kaki,
Surawijaya sampai di Karangbolong dan masuk ke gua menganti untuk menyepi. Samadinya diterima dan ia mendapat pusaka berupa cemeti, naga geni. Keluar dari gua, Surawijaya berjalan hingga masuk ke dalam hutan moros yang sangat angker, dan berhenti di tengah hutan yang sangat asri, tempat kerajaan para lalembut. Ia lalu pergi ke Bojong Sari untuk berguru pada Kiai Ahmad Yusuf yang tersohor tinggi ilmunya. Agar tak dikenali, Joko Sangkrip memakai nama samaran Surawijaya. Karena sikap dan tutur katanya yang baik, Surawijaya diterima menjadi murid oleh Kiai Ahmad Yusuf. Setelah semua ilmu diturunkannya, sang Kiai meminta Surawijaya pergi mengabdi ke Kutowinangun. Sebulan kemudian Surawijaya melanjutkan perjalanan dan sampai ke Bukit Bulupitu, istana Dia Ayu Dewi Nawangwulan, adik Dewi Nawamingrat ratunya para lelembut Laut Selatan. Sampai di tengah bukit, Surawijaya menemukan sendang yang airnya bening, dan bersemedi di dekatnya. Setelah beberapa hari, lelembut penghuni bukit pun geger karena hawa yang panas. Dewi Nawangwulan tahu siapa yang membuat gara-gara. Ia pun datang menemui, dan singkat cerita ia diperistri oleh Surawijaya. Saat sang Dewi membuka pintu kajiman, wujud Bukit Bulupitu berubah menjadi kerajaan yang sangat besar. Selanjutnya Babat Arung Binang menceritakan kembalinya Surawijaya ke Kutowinangun untuk mengembalikan kekuasaan ayahnya yang direbut oleh Prawira Wigati, Demang Pakacangan. Sebelum meninggalkan Bulupitu dan memberi nama Soma Gede pada sendang tempat ia bersemedi, Surawijaya diberi pusaka naraca bala oleh Dewi Nawangwulan. Sesaat setelah keluar dari pintu, istana Bulupitu lenyap dan berubah menjadi bukit lagi.